Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini, teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasila Indah Widiawati, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini merupakan tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan testimoni dan analisis mengenai pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi serta kajian teori psikologi pendidikan. Melalui video ini, saya akan memaparkan bentuk bullying yang ditemukan, faktor penyebab terjadinya bullying, serta solusi pencegahan yang dapat diterapkan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di salah satu sekolah dasar, ditemukan adanya potensi dan bentuk perilaku bullying, khususnya bullying verbal dan sosial. Bullying verbal yang terjadi antara lain berupa ejekan terhadap teman seperti mengejek kondisi fisik, kemampuan akademik, serta memberikan julukan yang dapat bersifat merendahkan. Selain itu, terdapat pula bullying sosial, yaitu perilaku mengucilkan teman, tidak mengajak teman bermain, dan membentuk kelompok tertentu yang menyebabkan siswa lain merasa tidak terima dalam lingkungan sosialnya. Perilaku bullying ini sering terjadi dalam jam istirahat atau ketika guru sedang tidak berada di kelas. Dampak dari perilaku bullying ini dapat memengaruhi psikologi siswa, seperti rasa menurunnya kepercayaan diri, munculnya rasa takut untuk datang ke sekolah, serta berkurangnya motivasi untuk belajar. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa. Perilaku bullying tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang pengawasan dari guru, terutama saat jam istirahat dan kegiatan di luar kelas. Faktor kedua adalah pengaruh lingkungan sosial, di mana siswa cenderung meniru perilaku teman sebaya yang dianggap dominan atau berkuasa. Faktor ketiga adalah kurangnya pemahaman nilai moral dan empati terhadap perasaan orang lain, sehingga siswa belum menyadari bahwa perilaku mengejek atau mengucilkan dapat menyakiti teman mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan psikologi pendidikan untuk memahami dan mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar. Teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, perilaku anak terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, guru dan tenaga pendidik harus menjadi teladan yang baik dalam bersikap, bertutur kata, serta memperlakukan semua siswa secara adil. Dengan memberikan contoh perilaku positif, siswa akan meniru sikap, saling menghargai, dan menghindari perilaku bullying. Teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Berdasarkan teori Lawrence Kohlberg, perkembangan moral anak terjadi secara bertahap. Sekolah perlu memberikan pendidikan moral melalui diskusi, cerita, dan pembiasaan sikap positif agar siswa mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Dengan demikian, siswa dapat memahami bahwa bullying adalah perilaku yang salah dan tidak dapat diterima secara moral. Selanjutnya, ada teori psikososial Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, siswa sekolah dasar berada pada tahap industri versus inferiority, di mana anak membutuhkan penghargaan dan dukungan untuk membangun rasa kepercayaan diri. Guru perlu memberikan apresiasi kepada semua siswa tanpa membanding-bandingkan, sehingga setiap anak merasa dihargai dan tidak merasa rendah diri. Lingkungan sekolah yang positif akan membantu mencegah munculnya perilaku bullying. Intervensi berbasis sekolah. Selain itu, sekolah dapat menerapkan program pencegahan bullying
seperti pembuatan aturan anti-bullying, layanan konseling, serta kerjasama antara guru dan orang tua dalam membentuk karakter siswa. Sebagai kesimpulan, bullying merupakan perilaku negatif yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial siswa. Pencegahan bullying membutuhkan peran aktif dari seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua. Dengan penerapan teori psikologis pendidikan dan lingkungan sekolah yang aman serta mendukung, diharapkan perilaku bullying dapat diminimalkan sejak dini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.